Selamat pagi teman-teman, selamat datang di ruangan BK. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah mau datang kemari dan selamat buat kalian yang sudah terima menjadi bagian dari konseling kelompok ini. Kita tepuk tangan dulu lah. Oh ya teman-teman, ini tadi dari mana? Apa dari rumah atau? Dari rumah Pak. Kebetulan kan ini weekend ya, jadi dari rumah atau Iya, habis jalan-jalan gitu. Ya, saya dari rumah sih Pak. Oh, dari rumah. Sampean? Oh, tadi ya di gereja sih Pak. Oh, dari gereja. Dari Oh, gereja tadi habis berdoa terus tadi ke sini. Oh, keren sekali. Berarti Masnya agamanya Kristen? Iya, Oh. benar Pak. Padahal muka-mukanya kayak Islam. Aku di Jumat Agung Pak. Oh. Bukan Jumatan. Oh iya, sebelumnya teman-teman ini udah pada kenal semua atau masih ada yang belum kenal? Belum Pak. Belum. Semuanya belum sama kenal. Pak ini nggak kenal, cuma kalau sama saya kenal. Oh. Kita kan satu ekskul basket kan. Oh, satu ekskul basket. Nah, kan di sini ada yang belum kenal. Bisa perkenalan diri dulu. Mulai dari siapa? Mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Iya. Perkenalkan nama saya Bintang Ikan Mata Putra, bisa dipanggil Putra. Putra. Iya. Oh, Mas Kamu Putra. kelas mana? Apa? Kelas mana terus? Iya. Dari kelas mana katanya kok nggak pernah kelihatan? Oh, saya dari kelas B. Oh, Iya. kelas 12B. 12B. Kalau mbaknya? Perkenalkan nama saya Dika Yamina, bisa dipanggil Diva. Kebetulan saya dari kelas A. Oh, kelas A. Berarti paling unggul ya? Iya. Ya. Kenapa Mas? Kok kayaknya udah saling kenal gini? Apakah? Kaget Mas. Oh, kaget. Kok dari kelas A gitu ya? Kalau ini Mas, siapa ini? Oh, perkenalkan nama saya Aventino Kevin Purnama Lagut. Saya bisa dipanggil nama. Oh, keren ya. Kalau berarti kalau ada yang tanya nama kamu siapa? Mana jawabnya nama? Oh, Saya kan nggak habis pikir, nggak kepikiran saya di situ. Nama serius Mas. Spontan saya kaget sih. nama panggil saya kan Purnama. Masa panggil nama? Kok kalian Jujur saya kaget sih. soalnya kalau Kenapa nggak Kevin aja Mas? Iya. Atau waktu gitu. gimana ya Pak? Dulu kan aku biasa dipanggil Kevin, Iya. cuman ketiban sial terus. Ya, oh mana di bang shelter? Ya dulu waktu kecil tuh katanya aku itu sering jatuh, nakal itu waktu dipanggil Kelvin terus. Ini ibu ketemu sama bapak-bapak Bawa terus Terus disuruh ganti namaku. Jadi Purnama. Wah. Dipanggil ganti Nama. panggilannya sih, ganti dari Purnama. Nah, kalau orang rumah itu biasanya panggil aku Nama. Pur. Terus yang panggil kamu nama itu siapa? Kalau teman-teman yang kalau kenal nih Pak. Oh. Kalau ya kayak udah teman kayak nama Cukup Iya. ya cukup Cuman kalau lucu sih ya. Kalau orang rumah itu panggil Pur, Pur. ya Pur, ya kayak panggil ayam gitu Pak. Iya, iya. Cukup lucu berarti pasti. Kalau ini siapa ini? Perkenalkan nama saya Arya Prasetya Suara, bisa dipanggil Arya. Saya dari kelas 12C. Oh 12 C. Oh iya Mas. Nama tadi dari kelas 12 apa kan belum tahu? Oh ya kalau aku dari kelas 12 D Pak. D. Oh berarti ini tetanggaan semua ya? Iya. Tapi kok belum ada yang kenal ini gimana? Kebetulan saya introvert Pak. Oh introvert. Iya. Oh pantes aja Mas. Makanya nggak kenal satu sama lain. Nah kan sesuai poster yang saya share ke kalian dan kalian daftar terus diterima ini kan dengan tujuan untuk menentukan arah karir kalian masing-masing ini ya. Nah dari tujuan yang saya sampaikan tadi, harapan Mas Arya mengenai konseling kelompok pada hari ini itu apa sih sebenarnya? Kapan saya sih? Ya nanti kalau waktu lulus itu saya bisa nentuin mau masuk universitas yang mana sih Pak? Bisa lebih tahu gitu ya. Nah setelah Mas Arya mungkin Mas Putra dulu. Nah harapan Mas Putra apa sih pada konseling kelompok ini? Supaya saya bisa menentukan itu guys apa ya? Tujuan saya setelah lulus itu arahnya kemana? Oh ya kurang lebih sama lah kayak Mas Arya ini ya. Iya. Kalau Mbak Diva atau Mas Nama dulu nih, siapa dulu? Mungkin saya dulu. Iya, sama juga jangan lupa. Kalau harapan saya sih
apalagi ini di jenjang karir ya. Nah, jadi biar tahu kayak selanjutnya ini mau kemana sih, apa yang mau saya ambil langkahnya. Nah, kalau dari Mas nama sendiri apa ini? Kok dari tadi kayak ketawa aja? Pak saya wah tersana gitu kayaknya Apa? ketawa saya nangis Pak. Hah? Nangis saya Nangis. Kenapa Mas? Kok? soalnya saya itu menanti ke depannya itu Bingung ya. yang kenapa soalnya sampai berantem sama orang rumah gitu Pak. Soalnya saya itu pengen nerusin hobi saya di basket ya Pak ya. Tapi dari orang rumah itu pengen saya kuliah gitu. Berarti perbedaan pendapat ya antara Iya. orang tua dan Mas Kevin. Iya. Nah, sebelum masuk lebih jauh kan di konseling kelompok itu ada 2 tipe. Nah, yang pertama itu tertutup dan yang kedua itu terbuka. Nah, untuk konseling tertutup sendiri itu anggotanya itu tetap sampai konseling ini berakhir itu ya sampai naik. Meskipun masalahnya sudah selesai ya harus mengikuti konseling kayak setiap pertemuan gitu. Sedangkan konseling terbuka itu nanti anggotanya itu bisa berubah apabila kalau mungkin dari permasalahan kalian ada yang sudah selesai itu bisa meninggalkan konseling kelompok ini dan bisa diganti dengan anggota baru. Nah, setelah yang tadi saya jelaskan ada 2. Nah, di antara kalian ini mau yang apa? Yang terbuka apa yang tertutup? Kalau saya sih tertutup ya Pak ya. Kalau boleh tahu alasannya apa? Karena dari kalau tertutup itu kita bisa apa ya, fokus sama permasalahan kita sendiri. Jadi nggak melibatkan apa ya, kalau bisa ada orang baru gitu kan kayak jadi canggung, terus habis itu jadi fokusnya terpecah lagi, jadi nggak fokus ke masalah kita. Nah, kalau dari Mbaknya, Kalau menurut saya sih saya milih di tertutup juga ya, karena itu tadi mungkin kita kan udah masuk nih melewati seleksi kemarin, udah terpilih kelompok saat ini nih anggotanya, jadi kita masuk saat ini itu keluarnya juga sama-sama bareng gitu, jadi kita masuk bersama, keluarnya juga bersama. Lalu ya itu tadi seperti yang dibilang Mas Putra ya, iya tadi mungkin itu ya, takutnya nanti kalau ada anggota baru jadi canggung. Nah, kalau Mas Nama ini mau yang tertutup atau terbuka ini? Kayaknya sama kayak teman-teman juga deh Pak. Soalnya mungkin saya lebih ke menjaga privasi cerita saya aja sih ya. Sama mungkin alasan teman-teman juga sama seperti itu. Kalau dari Mas Arya ini? Saya sama sih Pak, sama kayak yang lain, tertutup aja. Berarti kita sepakati kalau konseling ini tertutup ya, dari awal sampai akhir ya anggotanya ini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, untuk konseling kelompok kan nggak mungkin 1-2 kali pertemuan ya, pasti ada beberapa kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan konseling itu mau diadakan hari apa? Kan ini hari Sabtu. Untuk minggu depan kejadian hari apa? Terus juga berapa kali dalam seminggu? Hari Kalau dari Mas Putra hari apa? Jumat. Jumat. Iya. Kalau Mbak siapa ini? Mbak Diva ya? Iya, saya sih bebas ya, ngikut teman-teman aja. Soalnya kebetulan kalau siang sih nggak ada kegiatan. Berarti ngikut ya? Iya. Kalau Mas Nama ini? Kayaknya siang juga deh Pak, di hari Jumat sih. Soalnya kan kalau dari hari Senin sampai Kamis itu biasanya kalau udah pulang sekolah siangnya kita ekskul ya. Iya. Sorenya ya. Mungkin kalau di hari Jumat bisa sih Pak. Soalnya kalau habis Jumatan itu kita udah pulang terus nggak lagi lagi. Oke. Kalau dari Mas Arya sendiri gimana? Ikut-ikut teman-teman atau mau melenceng sendiri?
ikut aja sih Pak. Berarti hari Jumat ya, sepakat semua ya? Ada Pak, sepakat. Untuk jamnya jam berapa? Jam 1, jam 2? Jam 1 aja Pak. Jam 1? Iya. Jam 1 semua ya? Boleh. Iya. Nah, kan nanti proses konseling juga paling waktunya 1 jam lah. Bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa Pak. Nah untuk konseling kelompok ini kan ada privasinya ya. Nah untuk peraturannya mungkin apakah kalian bisa menentukannya? Kan mungkin ini apa ya? Mengandung permasalahan kalian ya. Tapinya kan privasi kalian tersebar. Jadi mungkin kalian bisa membuat kesepakatan kalau nanti ada privasinya tersebar. Gimana? Mungkin mengasih hukuman ya Pak ya sama orang yang menyebarkan itu dari permasalahan kita. Nah hukumannya apa kalau boleh tahu teman-teman? Denda mungkin ya. Denda seperti apa Mbak? Denda dengan uang. Uang. Gimana? Teman-teman ini setuju nggak kalau dendanya uang? Iya, boleh Pak. Ya, kalau Pak. Untuk nominalnya berapa ini? 10.500.000. Nggak bisa Pak, kalau angka segitu saya kurang setuju Pak. Berarti nanti kemungkinan kamu dong yang nyebarin privasinya. Ya enggak juga sih Pak, maksudnya kalau nyampe di angka 10 juta kayaknya keberatan nih Pak. Nanti berapa dong? Ya udah turunin lagi ya, 9.100.500. 8 juta deh. Iya. Gimana teman-teman? 8 juta. 8.200.500. Ya 8 juta aja, tapi dicekkan gitu. 8 juta dari 500, 2.500 nya bisa berpenpol. Dapat 500 juta. Nah, boleh deh. Berapa? Jadi fixnya berapa ini? 8 juta 2.500. 8 juta 2.500. Itu 2.500 adminnya. Pakai 2.500. Beda-beda. Misalnya kita pakai Bivex. Iya, nah, kalau begitu nanti kalau ada salah satu dari kalian yang membocorkan privasi atau permasalahan dari teman kalian sendiri, maka kan kena denda 8 juta 2.500. Oke. Nanti mungkin 2.500-nya ke saya, adminnya. Nah, ini nanti kedepannya kan pasti mungkin ada yang nggak bisa atau ada kegiatan atau keperluan lain ya. Nah, kalau mengatasi hal tersebut itu gimana? Misal hari Jumat jam 1 ada teman kalian yang nggak bisa datang, ada keperluan keluarga atau kepentingan apapun itu, gimana? Mau ganti hari, ganti jam atau gimana? Mungkin kita bisa kasih apa ya, keringanan dulu Pak ya. Minimal terlambat itu 15 sampai 30 menit. Jika tidak kita ganti hari atau kita melanjutkan itu terserah kesepakatan bersama itu. Gimana teman-teman ini? Ada pendapat lain? Kayaknya ikut kayak Mas Putra aja nih. Gimana teman-teman? Boleh Ganti sih. hari, iya. Iya, jadi kita kasih keringanan dulu, baru kalau emang benar-benar tidak bisa kita keringanan. Terus kalau terlambat gimana? Mungkin ada batasnya ya Mas ya, kalau terlambat. Itu nanti kita bisa kasih keringanan 15 sampai 30 menit. Berarti kalau misal terlambat 15 menit gitu langsung ganti hari gitu ya? Iya, ada Ya. tidak, kalau tidak Kalau tidak kan nggak bisa kan, Iya. sesuai kesepakatan tadi kan ya wis kita bersama-sama kan. ya. Berarti kalau misal nanti ada yang nggak bisa hadir 15 menit kita ganti hari ya. Iya. Setelah apa yang saya jelaskan tadi, melihat kalian kayak sudah lemas, letih, lesu, kita ice breaking dulu aja gimana untuk meningkatkan konsentrasi sebelum kita masuk ke inti dari konseling itu sendiri. Boleh. Gimana? Setuju nggak? Ini kok ini belum sarapan Pak? Belum sarapan? Apa lagi sakit? Kenapa? Kok lemes banget? Habis putus cinta? No, tuji boten Mas, boten. enggak, iya. Ayo. Nah, begitu kita ice breaking. Nah, untuk ice breaking ini saya akan menyebutkan nama terus profesi. Clue-nya itu nama dan profesi. Misal apa ya paling gampang ya. Nama saya Pak. Ya, Arya. Misal Arya itu bidan. Nah, Oke. Oke.
Kelvin berarti dokter. Nah, Ya. paham nggak mas? Paham? Masa nggak paham? Enggak. Clue-nya itu nama adalah profesi. Paham nggak? Paham. Kalau Kelvin itu dokter, kalau Arya itu bidan. Paham nggak? Nama adalah profesi. Paham nggak? Paham. Paham nggak? Kalau di Paham itu nggak? engineering. Ah, Oh iya, Paham. paham. nah oke. Kalau gitu coba saya tes ya. Budi, Saya. kok bisa itu? Ini tunjuk satu-satu apa? Ah, Cepet-cepet aja guys. ya cepet-cepetan aja. Biar meningkatkan konsentrasi. Iya. Kalau yang paling cepat jawab berarti konsentrasinya. Contoh sih. Tadi contohnya kan kalau Arya adalah bidan, terus Kelvin dokter. Terus permainan ya? Iya. Aduh, gimana ya? Kayak gitu, misalnya Iya. bisa dari gini, misalnya dari Pak Bima tadi menyebut nama Arya. Arya, Arya. Arya, pekerjaannya bidan. bidan. Nah. Terus misalnya menyebut Kelvin. bintang, misalnya Ya, bintang. pekerjaannya apa gitu. Iya. Pekerjaannya curanmor misal. Iya, iya, iya. Nah, Paham. bisa. Iya. Paham nggak? Paham nggak? Belum ya? Iya. Nama adalah profesi. Paham nggak? Nama adalah profesi. Kalau Kelvin dokter berarti Bensa curanmor. Bensa curanmor. Loh, Misal. misal ini mas, nama adalah profesi. Oke, kalau ini coba ya. Coba ya. Kalau Kelvin kan dokter, kalau Intan, Juragan. nah ini bener. Iya, iya. Bisa nggak? Paham nggak mas? Mas Putra ini. Kok Si. kayaknya bingung sendiri ini. Ayo kasih lagi nih, Mas. Iya. Kasih lagi nih. Kelvin tadi. Kelvin kan dokter, kalau Intan kan juragan. Juragan itu toko. masih belum nyambung ya berarti ya. Sebelumnya, ayo Mas, apa? Nah, Kasih coba lagi. lagi. Kalau Kelvin kan dokter, kalau Putri, Putri kakak. Queen. Oh, bisa paham aku. aduh gimana? Jangan Putri ya Pak. Ya, Iya. terlalu sulit ya. Iya, yang muda-muda yang Hmm, ya kalau itu kalau Kelvin kan dokter, kalau Mia, Nelayan. nah ini bener lagi. Kok Mas Arya ini paling Jadi barat. kok Mas Putra ini nggak paham ini gimana ya? Aduh. Kok Oke, IQ-nya sekali lagi ya, sekali rata lagi ya, Mas, ya? sekali lagi. Kalau Kelvin dokter, kalau Dion, Anjing. Dia untuk engineer. nah ini bener. Gimana? Jadi coba. Bener nih aku. Nama adalah profesi. Misal Kelvin adalah dokter. Nama adalah profesi. Kalau Kelvin Adalah dokter. Kelvin dokter. Kalau Putra apa? Terus kamu ini deh, kamu ngasih apa? Ngasih Ya, nama. kasih nama. Coba kamu yang kasih nama biar teman-teman yang jawab. Ada mau? Bidan, Arya tadi bidan, Kelvin dokter. Arya, Bidan, Bima. Bima curanmor. Curanmor. Lah, ini kita mau dengan sopo. Masih gak paham. Ya, ini enggak, kamu kasih nama aja. Kasih Nama nama, siapa kasih aja? nama. Ibu aja. Coba. Hati-hati, jangan nama cewek, bahaya nanti. Iya, coba. Ya, Kelvin. Kelvin dokter. Kelvin dokter. Ganti nama. Ganti nama. Ya, bisa. Iya, makanya ganti nama. Nah, makanya ganti nama. Coba kita mengasah konsentrasi. Aryo. Aryo. Bidan. Bidan. Gimana? Nyebut Masih lagi. belum? Satunya. Karina. Nah, Karina. Karina. Ya kamu nyari. Coba, ayo Mas. Karina. Itu pengerjaannya apa? Oh, sini ku Aryo. Bidan, Kelvin dokter, Bintang curanmor. Nama adalah profesi. Paham nggak? Apa? Udah. Mungkin Rizky. Rizky.
Apa? Satpam. Iya, supir Satpam siapa? bisa, supir bisa. Digoleki nama apa huruf awal. Nah, itu benar sekali. Udah paham? Oh, digoleki huruf selanjutnya. Mari Coba yo. kita ngene apa berarti S, berarti mari S digoleki T. Iya. Ya, coba ya. Saya Pak. Nah, Wah, ya kan ini mau mengasah konsentrasi, coba. Kalau Kelvin kan dokter, kalau Hari, Entrepreneur. oh, benar. Coba sampai Mas Benza bisa jawab. iya, bisa Kalau sudah. Kelvin adalah Bisa. dokter, siapa ya? Lala. Apa? Kelvin adalah dokter, kalau Lala. Masinis. Ah, ini bener. Udah paham kan? Udah paham. Nah, Oh iya. Ya, coba kita sekali lagi ya. Coba sekali lagi. langsung aja. Oke. Hah? Langsung, yuk. Iya, Pak, lanjut, Pak. Ya langsung ya. Kalau begitu, kalau Kelvin kan dokter, kalau Caca, Dokter. ini udah bener itu. Mas Benca. Mas Putra ini kenapa? Ini Iya, buat- mengasah. buat Iya, faktur aja. iya, kan lainnya udah Oh iya. konsentrasinya udah nyantol. Kalau Mas Putra ini kayak masih bingung. Oh, Bingung. Coba lagi, kalau Kelvin kan dokter, kalau Nina apa? Kalau Kelvin kan dokter, kalau Nina operator. nah, udah cukup. Iya. Kasihan malah kepikiran lama-lama ini. Jadinya kita semangat Iya. juga sih, Pak. Pak. Konsentrasi tuh fokus. Iya, Kayak Mas fokus. Benca tadi kan kayak gini aja kayak bingung Mas kan ini udah mengasah Harus konsentrasi. semangat, Mas Putra. Harus semangat. Hidup itu harus semangat. Ya, Mas. Iya. Kalau gitu kita langsung ke intinya saya, langsung ke inti konseling itu sendiri. Nah sebelum itu kan tadi udah kayak banyak yang diomong kayak norma-norma terus kesepakatan juga. Nah untuk poster yang saya sebar dengan tujuan untuk kayak menentukan arah karir itu, kalian kan nggak mungkin daftar cuma untuk ikut-ikutan aja, pasti punya permasalahan atau tujuan yang ingin kalian selesaikan dalam konseling kelompok ini. Nah mengenai hal itu siapa yang mau mengutarakannya? Dari Mas Putra dulu atau dari Mas Alia atau dari Mas Rama atau dari Mbak Diva? Siapa dulu ini? Kayaknya ladies first deh, Pak. Iya, dari yang cewek ini yang Apa tadi kayak alasannya masuk ikut poster Iya. tadi ya? Mungkin ingin menyelesaikan permasalahan saya sih Pak, yaitu tadi saya kan lagi bingung nih kayak karir selanjutnya saya itu kayak gimana, apa yang mau saya ambil itu masih bingung. Jadi harapan saya sih ikut ini tuh biar cepat selesai permasalahan. Oke. Kalau ini Mas Putra ini sama dengan Mbak Diva atau gimana? Kurang lebih sih sama ya, Pak. Kurang lebih sama. Kalau Mas Nama? Ya, kalau saya kan seperti yang tadi saya ceritain itu, Pak, dari orang tua kan pengennya saya kuliah, cuman di satu sisi saya tuh pengennya melanjutin hobi saya gitu kan, lebih serius gitu lah. Nah sampai ya kayak gitu sih Pak, pengennya bisa cari jalan keluar yang sama-sama enak gitu antara saya sama orang tua gitu. Nah, kalau Mas Alia sendiri apakah sama dengan berdua ini atau sama dengan Mas Kelvin atau beda? Kalau saya lebih ke milih jurusan aja sih, Pak. Oh, lebih ke milih jurusan setelah lulus Iya. SMA ini ya? Masih bingung gitu ya? Nah, di antara kalian berempat nih, siapa yang berkenan untuk menceritakan permasalahannya? Kan pada sesi konseling kelompok ini nggak mungkin kita selesaikan langsung berempat-empatnya dalam satu kali pertemuan. Nah, mungkin siapa yang berkenan terlebih dahulu?
Mas Nama mungkin. Mas Lama. Iya, yang sepertinya berarti ya. kok lebih urgent gitu Iya, ya, kayaknya kelihatannya lebih- lagi bingung. Lagi bingung banget kan. Iya. Iya, Kalau gimana Pak, bersedia? bersedia Pak. Nah, untuk permasalahan Mas Nama sendiri itu bisa diceritakan lebih detailnya lagi. Mungkin tadi cuma potongan-potongan aja. Oh ya, jadi gini Pak, aku kan hobi sama basket gitu kan Pak, sampai sekolah juga ikut ekskul basket sama Mas Arya ini gitu. Mas Arya tahu lah gimana aku cintai sama basket gitu, ngefansnya sama LeBron James sama saya. Ya. Terus masuk di SMA ini udah semakin apa ya Mas ya, udah semakin serius gitu loh Pak. Saya mendalami dunia basket nih, sering ikut turnamen antar sekolah gitu. Nah, kemarin itu orang tua mulailah buka pembicaraan untuk kedepannya itu kayak gimana. Nah, orang tua itu pengennya aku kuliah Pak. Nah, yang di satu sisi aku itu pengennya seriusin hobiku ini sebagai pebasket ini tadi Pak ya. Basket profesional ya. Ya, apalagi orang tua itu menuntut untuk ngasih apa ya Pak, ngasih apa pilihan jurusan yang menurut saya berat gitu loh Pak. Gitu. Terus Beratnya itu saya pun disuruh untuk masuk kuliah kedokteran. Terus apalagi ya kemarin, pokoknya ada dua deh Pak, disuruh milih antara salah satu gitu kan Pak ya. Nah, di satu sisi saya itu nggak pengen kuliah gitu Pak, dan situ soalnya saya itu udah suka banget gitu sama basket gitu. Oke. Nah, dari apa yang Mas Kelvin ceritakan tadi, keinginan terbesar Mas Kelvin itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya saya itu nggak apa-apa kalau emang harus kuliah ya Pak. Cuman kalau masuk di jurusan yang nggak sesuai sama passion saya gitu, kayaknya nggak bisa ya Pak. Nah, saya itu pengennya orang tua itu bisa ngerti gitu loh dengan apa kemauan saya gitu. Oke, berarti secara tidak langsung Samen itu mau kuliah asalkan dengan jurusan yang sesuai dengan Mas Kelvin itu tadi. Ya, yang sesuai keinginan saya aja gitu. Selama ini usaha apa yang sudah Mas Nama lakuin untuk meyakinkan orang tua Mas Nama sendiri akan jurusan yang Mas Nama minat itu tadi? Sebenarnya untuk usaha buat minyak ini belum ada langkah yang pasti gitu ya Pak. Cuman saya itu sering cerita kalau saya itu habis tanding melawan sekolah ini terus menang gitu. Kalau enggak juara turnamen gitu, bawa piala, medali gitu. Nah, responnya juga ya biasa aja gitu. Kayak ya udah gitu, nggak ada yang spesial. Nah, terus saya juga udah usaha kayak ngikut turnamen di luar sekolah gitu kan Pak, yang bisa ngasilin duit gitu ya, kayak buat buktiin gitu kalau untuk ngeraih sesuatu itu nggak harus kuliah gitu Pak. Cuman ya gitu, orang tua masih kayaknya belum terima deh Pak. Tapi kan tadi Samen bilang itu pengennya ya gak apa-apa kuliah tapi dengan jurusan yang Samen minati. Tapi di sisi lain ini tadi kok Samen bilang nggak apa-apa nggak kuliah, yang penting bisa cari uang. Dari kedua hal tersebut, nah keinginan Mas Kelvin itu yang mana sebenarnya? Benar-benar dari Mas Kelvin itu sendiri? Oh ya maaf ya Pak, saya mau bingungin. Ya nggak apa-apa Pak. Saya namanya juga pengennya apapun yang langkah yang saya ambil itu disupport gitu loh Pak. Cuman kayaknya selama ini saya kurang bisa meyakinkan orang tua deh buat apa ya, buat percaya sama diri saya gitu. Saya tuh pengen apapun yang saya lakuin itu pengennya itu disupport, tapi ternyata enggak gitu. Nah, setelah itu apa ada usaha apa yang selama ini Mas Kelvin lakukan untuk mendapatkan kepercayaan orang tua Mas Kelvin terhadap pilihan Mas Kelvin sendiri?
Mas Nama sendiri? Sebenarnya saya udah usaha gitu ya, buat kayak biar mereka itu percaya sama saya gitu loh. Kayak ajar, terus nunjukin prestasi-prestasi saya di luar bidang akademik maupun di bidang akademiknya juga gitu Pak. Cuman ya gitu, orang tua itu pengen saya ngikut apa yang orang tua pengenin gitu, ngikut keinginan yang menurut orang tua itu udah paling benar buat saya gitu. Nah sebenarnya saya nggak apa-apa ya Pak, mungkin kalau orang tua ya mungkin pengen yang terbaik buat anaknya, cuman ya kan kalau kita ngejalanin sesuatu nggak sepenuh hati kan berat juga ya, makanya aku pengen orang tua itu bisa apa ya, percaya sama anaknya gitu Pak. Mas Nama sendiri, usaha apa sih yang selama ini Mas Nama lakukan untuk meyakinkan orang tuanya kalau pilihan Mas Nama itu udah bener? Kayaknya udah ada gitu ya, mungkin ya aku lah Mungkin cuma main basket aja. ya gitu, Sudah ekstrakurikuler gitu aja. ya, kayaknya nggak ada deh Pak, Nggak ada. hal-hal yang bisa membuat mereka yakin gitu. Nah, menurut teman-teman nih, apakah dengan usaha Mas Kelvin yang cuma ikut ekstrakurikuler aja, apakah sudah cukup untuk meyakinkan orang tuanya bahwa pilihan Mas Kelvin itu benar? Kalau menurut saya sih belum ya Pak ya. Karena mungkin Kelvin kan cuma ikut ekstra, jadi itu kan sekedar cuma apa ya, kegiatan di sekolah aja kan. Mungkin Kelvin bisa menambahi kalau cerita ke orang tuanya kalau basketku ini yang terbaik loh Mat atau Pak di sekolah. Terus mungkin Mas Kelvin bisa nunjukin, kan tadi dia bilang kalau udah punya prestasi gitu ya. Mungkin Mas Kelvin bisa cerita di situ kalau Mas Kelvin ini bisa loh dapat apa prestasi, uang atau materi itu dari basket gitu. Gitu sih Pak. Oke, kalau dari Mas Putra ini, apakah ada saran? Lebih tepatnya sama ya kayak apa yang dibilang dari Mas Iya, Arya. ini. Mungkin kalau dari ekstra aja sih tidak cukup karena kan di ekstra kan cuma mungkin ya 1 minggu cuma sekali Iya. di sekolah itu kan ya. Jadi kurang efektif lah untuk membuat orang tua itu yakin sama pilihannya Mas Kevin sendiri. Dan Mas Kevin itu bisa mengikuti kegiatan apa yang ingin dilakukan oleh Mas Kelvin, kayak hobinya Mas Kelvin itu tadi ikut les tambahan atau apa di luar sekolah, biar orang tua itu benar-benar yakin kalau Mas Kelvin itu sudah melakukan yang terbaik. Untuk dari Mbak Diva, apakah ada? Kalau dari saya sih kurang lebih sama kayak teman-teman ya, kayak lebih mungkin ada juga ikut entah selain ekstra di dalam sekolah, mungkin di luar juga misalnya ada kayak perkumpulan basket atau apa, mungkin juga ikut juga untuk menambah relasi. Dan mungkin kalau dapat juara juga bisa diceritakan, dibilang kepada orang tua. Nah, gitu Mas. Apa Mas Nama dari ketiga teman-teman ini mengatakan bahwa kalau usaha yang Mas Nama lakukan ini masih ya terbilang tidak efektif lah untuk meyakinkan orang tuanya akan pilihan Mas Nama sendiri. Setelah mengetahui kalau usahanya itu belum efektif atau tidak efektif untuk meyakinkan kedua orang tuanya lah. Nah, kedepannya apa yang akan Mas Nama lakukan dalam waktu dekat ini? Oh iya, dari saran dari teman-teman, terima kasih ya juga sebelumnya saran-saran dari teman-teman. Nah mungkin kayaknya apa ya, kedepannya saya bakal lebih berusaha buat meyakinin orang tua gitu kalau saya itu apa ya, punya tanggung jawab sama diri sendiri gitu loh, bisa meyakinin mereka gitu bahwa mereka itu nggak perlu khawatir gitu. Nah mungkin dalam waktu dekat ini saya berusaha untuk lebih nunjukin keyakinan saya dengan pilihan saya gitu. Nah, caranya itu gimana? Kan nggak mungkin cuma usaha aja. Nah, pasti ada cara-caranya. Oh, mungkin Cara-caranya. saya itu belajar lebih giat lagi mungkin ya Pak, belajar lebih giat lagi, terus saya mungkin lebih nunjukin apa ya, prestasi yang saya dapat yang memang passion saya di situ gitu loh Pak.
misalnya saya nunjukin sertifikat kita banyak ya di apa ya, sertifikat kita ya banyak ya. Nanti bisa kamu tunjukin ke orang tua. Itu bisa ditunjukin gitu mungkin Pak ya, buat nih yakin kalau bahwa pilihanku ini sebenarnya bagus gitu. Nah, dari apa yang akan Mas Kevin lakukan itu tadi, kalau misal itu tidak bisa dilakukan, nah apa yang Mas Nama bisa lakukan untuk mencapai tujuan Mas Nama? Kalau yang tadi nggak bisa, kan nggak mungkin udah dong, kan nggak sampai ke tujuan pertama Mas Nama sendiri. Kan tadi Mas Nama sudah bilang yang akan dilakukan itu seperti ini. Nah, apabila yang dilakukan tadi nggak bisa, yang akan Mas Nama lakukan apa untuk mencapai tujuan Mas Nama itu tadi? Nggak mungkin dong Mas Nama langsung stop gitu aja. Oh ya mungkin kayak berusaha lebih giat lagi ya Pak ya. Kayak berlatih basket lebih sering gitu, terus ngikutin kompetisi lebih sering juga, dan pasti ya targetnya pengen juara lagi Pak, biar bisa nunjukin buktiin ke orang tua, terus mungkin nambah relasi sama teman-teman dari sekolahan lain untuk sharing pengalaman lah atau mana, dan ya kurang lebih seperti itu lah. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin untuk Mas Kelvin ke depannya nanti agar bisa mencapai tujuan tadi? Apakah dari Mas Arya atau Mas Putra atau Mbak Diva bisa membantu menambahi yang akan Ya Mas mungkin menurut saya sih kan Mas Kelvin ini sudah kelas 12 ya Pak ya. Ya. Mungkin Mas Kelvin bisa ngadain les mungkin buat anak SD yang mau atau yang punya hobi basket, les basket gitu. Jadi Mas Kelvin pelan-pelan jadi pelatih basket gitu untuk tingkat SD. Kan gitu bisa nambah biaya Mas Kelvin, nanti bisa buktiin ke orang tuanya kalau basket ini penghasilannya segini loh, berpenghasilan loh gitu. Nah, kalau dari Mas Arya itu seperti itu. Kalau dari kalian berdua, dari Mas Putra atau Mbak Diva, apakah ada tambahan lain atau sama seperti Mas Arya? Kalau dari saya mungkin Jason lebih update aja ya tentang lomba-lomba yang diadakan dari handphone atau di media sosial. Jadi Mas Kevin itu ya bisa mengikuti kegiatan lomba-lomba itu. Nanti kan pasti dapat sertifikat, terus dapat biaya. Kan biasanya kalau menang lomba itu kan jadi ibaratnya punya nama lah istilahnya buat Mas Kevin sendiri. Kalau dari Mas Putra itu seperti itu. Kalau dari Mbak Diva mungkin ada sedikit tambahan atau banyak juga nggak apa-apa. Nah, mungkin sedikit menambahkan ya, seperti yang dibilang teman-teman tadi ya. Mungkin kalau yang dibilang masanya itu juga betul ya, dan bisa membuktikan juga kepada orang tua ya kalau emang basket itu bukan sekedar yang mungkin dinilai satu sisi aja. Jadi kayak bisa seperti jadi pelatih tadi kan, mungkin orang tua bisa oh iya bisa ya ternyata kayak gitu. Terus dibilang Mas Bintang juga, Mas Putra juga betul, menambah sertifikat, relasi dalam perlombaan. Kalau bisa sih mungkin perlombaannya yang mungkin entah tingkat pemerintah atau apa gitu ya. Internasional gitu, Betul, makin yakin gitu. Iya benar sekali. Nah, itu dari saran teman-teman apakah bisa diterima? Ya, saya semua terbuka untuk saran dari teman-teman, dan saya rasa juga saran-saran dari teman-teman juga berguna buat saya. Nah, untuk Mas Kelvin, kan nggak mungkin setelah ini langsung kayak bebas gitu aja ya. Nah, ini nanti saya akan memberikan tugas kepada Mas Kelvin, karena Mas Kelvin yang konseling pada hari ini. Nanti tugasnya itu mencakup tentang aktivitas yang mendukung Yang udah saya lakuin. iya, yang udah saya lakuin itu tadi untuk bahan evaluasi ke depannya, apakah usaha yang Mas Kelvin lakukan itu meningkat atau menurun gitu. Sudah paham? Ya Pak, berarti apapun aktivitas saya yang ya, yang mencakup mendukung ya yang mendukung
Iya, yang Untuk iya, meyakinkan orang tua saya. meyakinkan orang tua Mas Calvin. Saya satu juga Pak ya. Iya. Apa? Nah, untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah ada saran atau apa untuk Mas Nam? Mungkin semangat aja ya, semangat aja. Kita beri Jangan semangat untuk pantang Mas menyerah ya. Mas Nam, agar orang tuanya yakin. Iya. Semangat ya Mas Nama. Iya, Teman-temannya bersama kalian semua. Bagikan kasih ya, Iya. masukan. Oke, kalau begitu untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini aja dulu ya. Nah, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang kemari. Untuk pertemuan selanjutnya kita adain hari apa? Nah, apa? Jumat. Oh, Jumat Jumat. setelah sholat Jumat ya. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih. Barangkali kalian mau meninggalkan ruangan ini. Oh iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Pak.